Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Masih membahas berita seputar Arema FC. Jangan lupa subscribe ke channel ini agar mendapatkan semua notifikasi terbaru ketika kami melakukan upload video seputar Arema, dan saksikan video ini sampai selesai agar mendapat semua informasi yang terkandung di dalamnya. Dan tidak lupa jangan sampai gagal paham terhadap apa yang kami sampaikan lewat video ini. Update bursa transfer Arema di awal musim untuk mengarungi Piala Presiden 2025 dan Liga 1 BRI musim kompetisi 2025-2026. Diketahui Arema FC sudah mengamankan jasa untuk 4 orang legion asing yang diperpanjang kontraknya dari musim ini untuk 1 musim ke depan, yaitu Lucas Frigeri, Pablo Oliveira, Thales Lira, dan Julian Guevara. Tinggal 1 nama asing lagi yang masih belum jelas sampai detik ini bagaimanakah nasibnya, yaitu Dalberto Luan Belo, sang top skor sementara untuk Arema FC dalam edisi Liga 1 musim kompetisi 2024-2025. Jika ia berhasil diperpanjang, mungkin ia bisa memecahkan rekornya di musim ini dan bisa juga rekor itu pecah di musim depan, yaitu pada Liga 1 musim kompetisi 2025-2026. Dan untuk informasi sendiri, diketahui bahwa Adi Satrio, kiper dari PSIS Semarang, dirumorkan akan bergabung bersama Arema FC. Namun bukan itu yang akan Mimin bahas dalam video ini. Tentu saja masih seputar bursa transfer Arema di musim ini. Jika betul Arema FC sedang membutuhkan kiper pelapis dari Lucas Frigeri, maka memang nama Adi Satrio lebih baik dibandingkan dengan Diki Agung ataupun Kasvari. Namun jika Arema FC berhasil merekrutnya dengan harga yang ada atau cukup di kantong dari manajemen Arema FC, kemungkinan Diki Agung akan dipinjamkan ke Liga 2 untuk musim depan untuk mengurangi beban gajinya di Arema FC. Dan kemudian masa peminjaman dari pemain-pemain Arema FC yang dipinjamkan pada pertengahan musim lalu akan berakhir pada musim ini, yang artinya pada awal musim depan mereka semua akan kembali ke Arema FC. Tinggal bagaimana manajemen, apakah akan memperpanjang kontrak dari mereka, ataukah klub lama mereka ingin mengamankan jasa mereka dengan meminjam perpanjangan lagi, yang artinya mereka akan tetap berada di klubnya yang saat ini. Sebut saja seperti Jayus Haryono yang berada di PSS Sleman. Dan masih ada beberapa nama lagi yang nantinya akan kembali ke pangkuan manajemen Arema FC sebagai pemain dari Arema FC untuk musim depan jika kontraknya berhasil diperpanjang, dan akan dipinjamkan lagi ke Liga 2 pada musim depan untuk menambahkan menit bermain dan tentu saja mengurangi beban gaji yang ada. Diketahui saat ini manajemen Arema FC sedang berhemat untuk melakukan perbelanjaan atau mengikuti bursa transfer awal musim. Beberapa nama yang kadang-kadang akan datang adalah sesosok pelatih asing dan 1 striker. Tinggal menunggu 1 saja slot asing yang akan digenapi sampai bergulirnya Piala Presiden 2025 mendatang. Kemungkinan bisa jadi seorang playmaker murni atau juga bisa sebagai gelandang bertahan. Tinggal bagaimana kebutuhannya nanti, ataukah akan tetap menggunakan jasa dari Zé Gomes apabila negosiasi terhadap calon pelatih baru asal Brazil gagal. Karena sampai saat ini Arema FC belum mengamankan tanda tangannya sebagai persetujuan untuk bergabung dalam skuad Singoedan dalam mengalungi Liga 1 musim depan. Ditambah lagi keberadaan Arema Junior yang akan segera diorbitkan ke tim senior bagi manajemen Arema FC itu merupakan salah satu langkah untuk penghematan
dan juga bisa mengorbitkan mereka ke tim senior, merupakan salah satu ajang yang prestisius yang dinantikan semua anak didik di Akademi Arema Junior. Hal ini akan terus diupdate siapa-siapa saja yang akan kembali dan akan kembali dipinjamkan tentunya untuk Arema FC kemanapun itu, ke Liga 1, ke Liga 2, yang sebagai langganan dari peminjaman pemain-pemain Arema FC. Kemungkinan besar akan menginginkan beberapa nama yang memang dianggap bagi Arema FC butuh menit bermain agar lebih matang lagi. Dan ada banyak hal yang perlu disampaikan. Saat ini Arema FC sedang melakukan persiapan untuk ajang Piala Pramusim, yaitu Piala Presiden 2025. Tinggal menunggu bagaimana nanti undangan dari PSSI yang sampai detik ini masih belum diterima oleh manajemen Arema FC. Selain itu, masih ada banyak hal yang perlu dilakukan sembari menunggu latihan normal pada 16 Mei mendatang. Manajemen Arema FC sedang sibuk melakukan pendekatan sana-sini guna untuk meminjam ataupun mengamankan jasa dari beberapa pemain incaran milik Arema FC nantinya. Dan tidak dipungkiri bahwa saat ini Arema FC juga sudah melakukan negosiasi dengan beberapa klub di Liga 2 untuk peminjaman pemain Arema FC yang ada di daftar pemain Arema untuk saat ini. Intinya saga transfer ini akan berjalan sampai berjelang penutupan bursa transfer di awal musim di Agustus mendatang. Banyak hal yang harus dilakukan oleh manajemen Arema FC, terutama yang terpenting adalah pemilihan pelatih kepala dari Arema FC, dan nantinya pasti akan menentukan untuk percepatan pembentukan skuad baru bagi Arema FC di tim senior untuk mengarungi Liga 1 musim kompetisi 2025-2026. Beberapa nama sudah mulai berseliweran di media massa mengenai siapakah sosok striker baru milik Arema FC yang juga berkewarganegaraan sama dengan Dalberto Luanbelo, yaitu berasal dari Brazil. Nantinya jika betul Arema memang menuju ke arah hampir 100% Samba, maka dapat dipastikan permainan Arema FC akan menjadi semarak pada Liga 1 musim depan, dan kemungkinan bisa mengimbangi beberapa kompetitor lainnya untuk perburuan titel juara di Liga 1 musim depan. Terima kasih bagi teman-teman yang telah menyaksikan sampai akhir. Silahkan tulis atensi kalian di kolom komentar, nanti akan sama-sama kita bahas pada kesempatan selanjutnya. Dan sampai jumpa.